Shalom Elohim. Selamat pagi, apa kabar saudara? Harapan saya hari ini kita baik-baik saja, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dari tempat ini saya akan melanjutkan perenungan firman, di mana pada hari ini tanggal 11 Mei 2020, saya sudah ada di atas bukit Poboya di atas kota Palu, dan dari tempat ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2, kelanjutan daripada perenungan sebelumnya. Saya akan mulai dalam suatu perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Haleluya. Sebab di dalam Dialah, di dalam Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Karena dengan Dia, dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Haleluya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Haleluya. Ayat 13, saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Telah dihidupkan. Haleluya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jelas sekali, jelaskan lagi. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya, luar biasa. Jadi dengan kemenangan Yesus kita dipenuhi. Haleluya. Judul perikop kita hari ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Hidup Kristus. Haleluya. Sehingga Rasul Paulus dalam tulisan yang lain mengatakan juga bahwa yang hidup di dalam aku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, kita bersyukur, kita bersuka cita senantiasa karena kita tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Haleluya. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saya sedang berada di atas ketinggian, di atas kota Palu, di atas bukit Poboya, dan saya melihat luar biasa ciptaan Tuhan di tempat ini. Intinya pada pagi hari ini adalah kita penuh di dalam Kristus. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Jadi pertama menerima dulu Kristus, mengundang sebagai juru selamat pribadi. Haleluya. Karena itu dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Haleluya. Tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, maka kita harus berakar. Haleluya. Berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Haleluya. Berakar kemudian dibangun di atas Yesus. Haleluya. Dan setelah itu, setelah dibangun, dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh. Haleluya, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Haleluya.
Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita sudah penuh di dalam Tuhan, sudah tambah teguh, sudah berakar dalam Yesus, maka dengan sendirinya hati kita akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatakan hati-hatilah. Hati-hati. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam arti bahwa ajaran-ajaran, filsafat-filsafat yang kosong, yang tidak berisikan Kristus, yang tidak berbobot, tidak berisikan pribadi Kristus, harus hati-hati. Haleluya. Dikatakan supaya jangan kamu, dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan dengan filsafat yang kosong. Kosong dalam arti bahwa tidak ada Kristus di dalamnya. Haleluya. Palsu. Haleluya. Dan dikatakan menurut ajaran turun-temurun. Haleluya. Turun-temurun. Haleluya. Tetapi tidak menurut Kristus. Tetapi mereka menurut roh dunia. Itu yang harus kita waspadai. Hati-hati. Ya. Sebab di dalam dialah, ya diulang lagi. Dari video sebelumnya kan sudah dijelaskan juga. Sebab di dalam Yesus lah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kealahan itu mutlak ada di dalam pribadi Yesus. Dia sudah menyatakan. Haleluya. Di dalam dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmania. Haleluya. Seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan Allah. Haleluya. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kita telah dipenuhi di dalam dia. Di dalam Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Pemerintah dan penguasa. Ada dua pemerintah dan penguasa. Penguasa dunia ini secara nyata. Pemerintah. Kemudian secara alam roh. Ada juga pemerintah penguasa di sana. Haleluya. Dia sudah melucuti. Haleluya. Dikatakan. Ya. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan dalam dia, dalam Yesus, kamu telah disunat. Ya, kita sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, haleluya. Tetapi dikatakan dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dari tubuh kita tadi, daging ini yang berdosa. Oleh karena keturunan, oleh karena nenek moyang, oleh karena ya warisan, oleh karena perbuatan, sudah ditanggalkan setelah kita menerima Kristus. Haleluya. Dikatakan yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Pada waktu kita dibaptis, kehidupan lama kita sudah dikubur. Dosa-dosa kita dikubur. Dibaptis. Masuk dalam air, ditenggelamkan. Dalam arti bahwa kehidupan lama kita sudah dikuburkan. Katakan, bersama dengan Kristus. Haleluya. Dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang. Jadi setelah kita keluar dari baptisan, kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Tapi itu hanya upacara. Arti baptisan yang sungguhnya adalah kehidupan kita, saudara. Meninggalkan kehidupan yang lama. Hidup yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Kamu juga, ya kita, semua ini, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Ya, haleluya. Tidak disunat secara lahiriah itu kan sekarang ini. Itu alasan kesehatan saja. Tapi sunat yang dimasukkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan adalah sunat hati. Haleluya, sudah dijelaskan sebelumnya. Secara lahiriah. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dia. Telah dihidupkan. Dihidupkan bersama dengan Kristus. Hidup dalam Kristus. Haleluya. Sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dan setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dibaptis, ditenggelamkan, kita hidup dalam hidup yang baru. Dan dikatakan, kita sudah menerima dia. Haleluya. Semua pelanggaran kita sudah diampuni. Ya, haleluya. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Ya, sebenarnya kita ini berhutang. Hutang dosa. Haleluya. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita.
Haleluya. Kita didakwa, diancam hutang dosa. Tapi dikatakan selanjutnya, dan itu ditindakkannya dengan melakukannya pada kayu salib. Dipakukan pada kayu salib, ditiadakan semua hutang-hutang kita, hutang-hutang dosa kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi orang yang bebas, dibaharui dalam Tuhan. Haleluya. 16 lebih jelas lagi. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, haleluya, dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya, dahsyat. Jadi ini pemerintah-pemerintah yang dimasukkan penguasa-penguasa. Haleluya. Kita tahu juga waktu Yesus ada di muka bumi, bahkan Pilatus pada akhirnya dia cuci tangan, dia menyerahkannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa menemukan alasan-alasan untuk menyalibkan Yesus. Akhirnya dia di hadapan massa, dia cuci tangan, kemudian menyerahkan semua kepada massa. Pemerintah tidak dikatakan sudah dilucuti. Haleluya. Pemerintahan yang sesungguhnya yang dilucuti adalah pemerintahan kuasa-kuasa kegelapan. Oh, jahat di udara sudah dikalahkan oleh kemenangan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita terus mengisi kehidupan kita. Saya sementara ini juga sedang mengisi hidup saya kembali. Ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, urusan kita adalah mengisi kehidupan kita sehingga kita penuh di dalam Kristus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, urapan. Haleluya. Penuh dengan hikmat, dengan pengertian yang benar akan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kepala tubuh. Haleluya. Jadi kita terus bersukacita, kita bersyukur karena firman Tuhan selalu ada menjadi kehidupan kita, menjadi kekuatan kita. Haleluya. Sampai hari ini, hari ke-11, kita masih ada sebagaimana ada karena Tuhan. Haleluya. Nah, inilah yang bisa saya bagikan saudara dari tempat ini. Saya percaya kita tetap kuat, tetap bersemangat, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil di dalam Tuhan, dan kita dikatakan dipenuhi oleh kehidupan Kristus. Jadi, hidup ini bukan karena aku lagi, tetapi karena Kristus hidup di dalam aku. Rasul Paulus katakan. Seyogyanya kehidupan kita seperti itu. Jadi kita secara nyata kita hidup di muka bumi, tapi secara alam roh sebenarnya kita hidup kita ada dalam Kristus. Makanya kehidupan wujud daripada kehidupan Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan, hikmat dan wahyu. Haleluya. Itulah yang harus nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pada pagi hari ini kita terus bersukacita. Saya akan memperlihatkan kepada saudara pemandangan dari tempat ini. Dari sini sangat indah pemandangannya. Mari kita lihat. Ini sebelah barat, ada laut, ada Teluk Palu di sana. Sebelah barat ini ada Teluk Palu, ada pegunungan. Sebelah utara ini, saudaraku, ada jalan yang baru. Ini jalan menuju ke Huntap. Setelah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, ini jalan yang baru menuju di belakang kampus Untat. Universitas Lako ada Huntap di sana yang dibangun. Hunian tetap nanti untuk para korban bencana. Kemudian sebelah timur ini, ya ini ada di atas itu ada lokasi tambang ke atas itu. Ada juga pemukiman, sudah ada pemukiman. Ya itu, ini jalan yang baru saudara ya, sementara sudah bagus. Ini sebelah selatan, Kota Palu, pusat Kota Palu sebelah selatan itu. Dari sini kita melihat Lembah Palu, sebelah selatan itu. Itu Kota Palu. Haleluya. Ini ciptaan Tuhan yang luar biasa, alam. Tapi yang utama adalah kehidupan kita yang harus dipenuhi di dalam Kristus. Sebagaimana nasihat firman Tuhan hari ini, sebagaimana pemandangan yang kita lihat yang indah, demikianlah hidup kita juga. Kalau kita dipenuhi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kehidupan kita akan indah, nyata, pemandangan mata Tuhan. Haleluya. Inilah yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.